Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tahukah hadirin sekalian bahwa Rasulullah merupakan contoh sekaligus pemimpin yang baik untuk kita teladani. Beliau telah berhasil memimpin negara dan membawa rakyatnya dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Abu Aqla Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, "He is the only one example." Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasul serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Ibn Silver dalam bukunya The 190 of the Most Influential Person in History. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu mengubah masyarakat diadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas syarahan dengan judul Kepemimpinan Rasulullah dalam membangun masyarakat madani. Yang berbunyi, bagi orang-orang yang beriman dan yang banyak menantikan hari kiamat dan yang banyak ingat Allah. Hadirin, ayat tadi diawali dengan kalimat secara semetik, sementara dalam ilmu balaghah maksudnya ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Bagi kita, Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati, baik perkataannya maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Ali As-Sabuni dalam Safatul Tafsir. Rasul itu welcome Quran, akhlak Rasul ibarat Al-Quran yang berjalan. Semakna dengan ayat tadi, lantas bagaimana dengan akhlak bangsa kita, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah Alhamdulillah. Karena masih ada pejabat yang bisa mengayomi, masih ada aparat yang peduli,
walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali, karena masih banyak pejabat yang bejat, Masih banyak politisi yang korupsi, Masih banyak aparat yang tidak amanatkan penerima maksiat. Tahukah hadirin bahwasanya saat ini kita mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter, ditambah pemuda-pemuda yang teler dan para pemimpin yang killer. Bagaimana mungkin reformasi dapat teraplikasi sementara para pemimpin kita mengalami dekadensi? reformasi yang kita cita-citakan Malah instruksi yang kan kenyataan, Kesejahteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Hadirin rahimakumullah. Lantas, apa yang harus dilakukan para pemimpin kita agar Indonesia bisa berjaya? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah pada surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sikaplah makhluk terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan pasti mereka akan menjauh dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan berikanlah mereka ampunan dan bermusyawarah kepada mereka dalam urusan itu. Jika engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya menjelaskan ayat tadi mengandung 3 cara Rasul dalam berdakwah yang berisikan pesan moral bagi seorang pemimpin bangsa kita, yaitu yang pertama, Rasul bersikap lemah lembut baik kepada kawan maupun lawan. Kedua, Rasul senantiasa bersikap lapang dada, mudah memaafkan dan memberikan ampunan setiap kesalahan. Dan ketiga, Rasul senantiasa mentradisikan kehidupan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Itulah hadirin cara dan strategi Rasul dalam berdakwah yang selalu berhasil memimpin bangsanya dengan berandaskan akhlak karimah, moral dan etika. Untuk itu, ada 3 solusi yang bisa membawa bangsa kita bangkit dari keterpurukan dan krisis berkepanjangan akibat akhlak moral yang semakin mengkhawatirkan. Ketiga solusi tersebut adalah yang pertama, pemimpin sebagai figur sentral harus bermoral, berakhlak mulia dan beretika adalah durjana yang harus minggir dari pusada Indonesia. Untuk menanamkan akhlak, moral dan etika, mari kita mulai sejak dini dan mulai pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, mari kita tingkatkan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan kematangan iman dan takwa yang bermuara pada akhlak yang mulia.
Kemudian yang terakhir, mari kita tingkatkan harmonisasi ulama dan umarok. Hubungan keduanya harus dekat agar hidup dapat nikmat dalam negara yang berdaulat dan penuh berkah. Jika ketiga solusi ini terrealisir, maka bangsa kita akan jaya, terhindar dari malapetaka dan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Allah pada surah Al-Maidah ayat 9 yang berbunyi, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjadi saksi yang adil. Dengan demikian dapat disimpulkan agar Indonesia bisa berjaya, pemimpin harus bercermin kemudian mengambil cara dan strategi Rasul dalam berdakwah, yaitu selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlak karimah dalam memimpin. Dengan demikian, negara kita akan makmur dengan para pemimpin yang jujur dan berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun akan selalu terulur. Mungkin hadirin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika kelebihan boleh disimpan sebagai kenangan. Tunggu dulu, si Alan pergi ke perbukitan.